Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Triwicaksono. Saya dari kelas S04 SIFP 014, mata kuliah pemrograman berorientasi objek Java 2. Saya akan menjelaskan tentang OOP dan prosedural. Yang pertama, OOP bisa menunjukkan beberapa hal yang tergantung konteksnya. Yang pertama, Object Oriented Programan berorientasi Java. Ini adalah paradigma pemrograman yang menggunakan objek untuk mempresentasikan pada data tersebut. OOP memungkinkan pengembangan perangkat lunak yang lebih prosedural, fleksibel, dan mudah dipelihara. Dalam OOP, objek memiliki sifat dan metode yang dapat berinteraksi dengan objek lain. Konsep utama dalam OOP meliputi enkapsulasi, menyembunyikan detail implementasi objek, dan hanya menampilkan antar muka yang diperlukan. Yang selanjutnya, pewarisan membuat objek baru berdasarkan objek yang sudah ada, sehingga objek baru mewarisi sifat dan metode objek lama. Yang berikutnya, polimorfisme memampukan objek untuk mengambil berbagi bentuk sehingga objek dapat berperilaku berbeda tergantung pada konteksnya. Bahasa pemrograman yang populer menggunakan OOP antara lain yaitu Java, C++, Python, dan lain-lainnya. Yang kedua, output of print. Dalam konteks penerbitan OOP dapat berarti out of print yang menunjukkan bahwa sebuah buku atau materi cetak lainnya tidak lagi tersedia untuk dibeli karena sudah tidak dicetak lagi. Yang ketiga, ekspansi sehari-hari. Dalam percakapan sehari-hari, OOP bisa digunakan sebagai ekspresi singkat untuk menggunakan kehenan, kejutan, atau kekaguman seperti oh atau wow. Yaitu selanjutnya kita akan menjelaskan tentang codingan tersebut. Yaitu yang pertama, import statement. Barisan ini mengimport kelas scan dari paket Java util yang digunakan untuk membaca input dari penggunaan melalui konsol. Yang kedua, kelas persegi panjang. Kelas persegi panjang adalah kelas yang mempermentasikan objek persegi panjang. Yang digunakan adalah double, yang menggunakan untuk menyimpan angka desimal. Yang ketiga ada konstruktor. Konstruktor ini adalah metode khusus yang dipanggil saat objek dari kelas persegi panjang dibuat. Konstruktor menerima dua parameter panjang dan lebar dan menginisialisasikan atribut kelas dengan nilai-nilai tersebut. Kata kunci this digunakan untuk perbedaan antara parameter atau atribut kelas. Yang keempat, metode untuk menghitung luas. Metode menghitung luas adalah metode publik yang mengembalikan nilai double. Metode ini menghitung luas persegi panjang dengan mengalihkan panjang dan lebar. 5. Metode untuk menghitung keliling. Metode menghitung keliling adalah metode publik yang juga mengembalikan nilai double. Metode ini menghitung keliling persegi panjang dengan rumus 2 panjang plus lebar. Kelas utama. Kelas utama, kelas OOP adalah kelas utama yang berisi metode main yang merupakan titik masuk program. Ada scanner. Objek scanner dibuat untuk membaca input dari pengguna. Yang ketujuh ada input dari pengguna. Program memerintah pengguna untuk memasukkan nilai panjang dan lebar dari persegi panjang. Nilai-nilai ini dibaca menggunakan metode next double dari objek scanner. Yang kedelapan, membuat objek persegi panjang. Sebuah objek persegi panjang dibuat dengan memanggil konstruktor persegi panjang dan nilai panjang dan lebar yang dimaksudkan oleh pengguna digunakan untuk
menginisialisasikan objek tersebut. Yang kesembilan, menghitung luas dan keliling. Metode hitung luas dan hitung keliling dipanggil untuk menghitung luas dan keliling dari objek persegi panjang dan hasil disimpan dalam variabel luas dan keliling. Yang 10 menampilkan hasil. Hasil perhitungan luas dari keliling ditampilkan di konsol. Yang ke-11, menutup scanner. Terakhir, objek scanner ditutup untuk membebaskan sumber daya yang digunakan. Yang berikutnya yaitu selanjutnya ada pemrograman prosedural. Adalah paradigma pemrograman yang berfokus pada penggunaan prosedur atau fungsi untuk menyelesaikan masalah. Nah, yang pertama itu ada struktur pemrograman. Pemrogram dibagi menjadi bagian yang kecil disebut prosedur atau fungsi. Setiap prosedur memiliki tugas tertentu dan dapat dipanggil dari bagian lain dalam program. Yang selanjutnya prosedur dapat menerima input parameter dan mengembalikan output. Yang kedua, ada penggunaan variabel. Variabel digunakan untuk menyimpan data yang dapat diubah selama eksekusi program. Variabel dapat dideklarasikan di dalam prosedur atau di luar prosedur. Yang ketiga, ada kontrol alur. Pemrograman prosedural menggunakan struktur kontrol seperti pernyataan kondisi, if, else, dan perulangan for, while untuk mengontrol atau eksekusi program. Yang keempat ada modularitas. Dengan berbagai program menjadi prosedural yang kecil, pemrograman prosedural mendukung modularitas. Ini memudahkan pengembangan, pemeliharaan, dan pengujian pemrograman. Yang kelima, contoh bahasa pemrograman. Beberapa bahasa pemrograman yang mendukung paradigma prosedural antara lain C, Pascal, Frontan, Basic. Yang selanjutnya kita menjelaskan tentang codingan tersebut. Nah, tentang prosedural. Yang pertama ada paket dan import. Paket baris pertama mendefinisikan paket my company prosedural yang merupakan cara untuk mengorganisir kelas dalam Java. Import barisan kedua mengimport kelas scanner dari paket Java util yang digunakan untuk membaca input dari pengguna melalui konsol. Yang kedua, kelas prosedural. Kelas prosedural didefinisikan sebagai kelas publik. Sebagai kode dalam kelas ini akan berfungsi untuk menghitung luas dan keliling persegi panjang. Yang ketiga ada fungsi menghitung luas. Fungsi hitung luas adalah metode statis yang menerima dua parameter, panjang dan lebar, dan mengembalikan hasil perkalian keduanya yang merupakan luas dari persegi panjang. Yang keempat, fungsi untuk menghitung keliling. Fungsi menghitung keliling adalah metode statis yang juga menerima dua parameter, panjang dan lebar, dan mengembalikan hasil perhitungan keliling persegi panjang dengan rumus 2, yaitu persegi panjang plus lebar. Metode main. Metode main adalah titik masuk program di sini. Objek scanner dibuat untuk membaca input dari pengguna. Yang keenam, input dari pengguna. Program pemerintahan pengguna untuk memasukkan nilai panjang dan lebar. Dari persegi panjang, nilai-nilai ini dibaca menggunakan metode next double dari objek scanner. Yang ketujuh, dari menghitung luas dan keliling. Fungsi hitung luas dan hitung keliling dipanggil untuk menghitung luas dan keliling dari persegi panjang berdasarkan nilai yang dimasukkan oleh pengguna. Hasilnya disampaikan dalam variabel luas dan keliling. 8. Menampilkan hasil. Menampilkan perhitungan luas dan keliling ditampilkan oleh konsol. Yang ke-9 ada scanner. Terakhir, objek scanner ditutup untuk membebaskan sumber daya yang digunakan. Nah, dari berikut ini adalah yang sudah kita buat prosedural kita running.
Nah, ini sudah kita running dan hasilnya masukkan panjang persegi panjang 12, masukkan lebar persegi panjang 5. Ini hasilnya dari berikut: luas persegi panjang 60,0, keliling persegi panjangnya 34,0. Nah, selanjutnya kita hasil dari OOP-nya. Nah, kita masukkan 20 dan lebar persegi panjangnya 5. Nah, ini hasilnya. Luas persegi panjangnya 100,0 dan keliling persegi panjangnya 50,6. Dan selanjutnya kita menjelaskan tentang perbedaan dari OOP dan prosedural. Perbedaannya lumayan banyak. Ada dua paradigma pemrograman yang berbeda, masing-masing dengan pendekatan dan prinsip yang unik. Ya, berikut nih ada contoh-contohnya. Pendekatan OOP yaitu berfokus pada objek yang merupakan kombinasi dari data, atribut, dan fungsi metode yang berorientasi pada data tersebut. Menggunakan konsep seperti enkapsulasi, pewarisan, dan polimorfisme untuk mengorganisir kode. Yang prosedural yaitu berfungsi pada prosedur atau fungsi yang melakukan operasi pada data. Pemrograman dibangun sebagai serangkai langkah-langkah yang terstruktur, di mana setiap langkah dapat berupa prosedur yang dapat dipanggil. Yang kedua ada struktur data. Yang OOP yaitu ada dua, data dan fungsi yang berorientasi pada data tersebut di kelompok dalam objek. Yang selanjutnya objek dapat memiliki status dalam atribut dan perilaku metode yang terkait. Prosedural, data yang fungsi didefinisikan secara terpisah. Data biasanya disimpan dalam variabel dan fungsi berorientasi pada data tersebut. Yang ketiga, modularitas. OOP mendorong modularitas melalui penggunaan objek. Objek dapat digunakan kembali, diperluas, serta dapat berorientasi satu sama lain. Sedangkan prosedural mendorong modularitas melalui penggunaan fungsi. Fungsi dapat dipanggil dari bagian lain program, tetapi tidak ada cara yang jelas untuk mengelompokkan data dan fungsi yang terkait. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.